Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soulland Reloaded termurah dan terpercaya, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Di sana top up Soulland yang murah, $1 itu cuma 14k. Menurut gue itu udah murah banget dibanding kalian beli pakai pulsa mahal kena pajak. Mendingan kalian bisa langsung aja top up di sini cuy. Misalnya ada nanya, "Bang, ini terpercaya gak sih? Ini worth it gak sih top up di sini?" Nah, ini ada beberapa testimoni dari para sultan-sultan Soulland yang udah sering banget top up di sini. Salah satunya gue sendiri pun udah sering banget top up di sini. Nah, kalian udah lihat kan testimoninya? Jadi tunggu apa lagi? Top up Soulland Reloaded termurah dan terpercaya hanya di Nur Holisday _. Bagi kalian yang ingin order, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Terima kasih. Kembali lagi bersama saya di channel Raffi Rizaldi. Ya, di video kali ini gue bakal bermain game Soulland Reloaded lagi seperti biasa, seperti video gue sebelumnya. Oke, kembali lagi bersama saya di game Soulland. Kali ini gue pengen ngebahas tentang Vitetan Hidden Weapon, karena eventnya sekarang Hidden Weapon kan ya. Sekarang HW kan. Nah nih, mumpung lagi ada event Hidden Weapon, jadi gue mau ngomongin Hidden Weapon aja nih. Jadi gue mau ngomongin Vitetan. Kenapa Vitetan bang? Nah, Vitetan bagusnya itu dipakai yang sesama role-nya atau bisa pakai beda-beda. Maksudnya role-nya misalnya ini healer ya harus pakai Vitetan healer gitu ya. Contohnya kayak gitu. Nah, di sini gue mau bahas dulu dari Hidden Weapon SSS. Untuk pertanyaan tadi, jawabannya sebenarnya harusnya kalian bagusnya itu pakai yang sesama role-nya. Kenapa? Karena memang harusnya pasifnya itu nyambung gitu sama role-nya. Jadi Vitetannya itu kalau bisa sesama role. Misalnya di sini gue pakai healer, jadi Vitetannya harus pakai Hidden Weapon healer. Enggak harus sih sebenarnya, kalau ada Hidden Weapon yang healer lebih bagus pakai yang healer gitu ya. Jadi kalau bisa sih pakainya yang sesama role. Jangan kalian beda-beda. Misalnya ini healer, gue pakainya yang DPS. Sebenarnya boleh-boleh aja ya kalau kalian cuman pengen aktifin aksesoris skill nih di sini ya. Setelah gue coba-coba lebih bagus sih sebenarnya pakai sesama role ya. Ini kan terakhir gue bilang tuh boleh ya, nggak sesuai role tuh boleh. Terakhir gue bilang kayak gitu. Cuman itu buat sementara aja ya kan. Jadi kalau kalian ada yang role-nya sama, usahain pakainya yang sesama role aja. Sama. Ini misalnya Tai'ah, gue pakainya yang Eye of Terror karena ini Hidden Weapon buat magic ya, DPS magic. Jadi gue pakainya yang Eye of Terror, atau kalian juga bisa pakai yang DPS Magic lainnya. Ngerti gak sih? Tapi lebih bagus, ini kan AOE nih, AOE debuff. Jadi gue sesama AOE debuff ya. Ini AOE juga kan nih. AOE, ini AOE, makanya gue pakai Eye of Terror. Tapi kalau kalian mau pakai yang Magic juga yang lain, nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya gue ganti sama Fiery Sky Luo, itu nggak masalah ya. Cuman kalau gue pakainya Eye of Terror, gitu ya. Kenapa bang? Kok lu pakai yang SS Plus? Karena kalau kalian mau aktifin aksesoris skill, di sini kan ada 6 star effect ya. Nah ini kalau gue pakai yang SS itu nggak bakal nyampe 6 star effect. Contoh ya, gue pakai yang S dulu nih. Contoh gue pakai yang S. BP kurang jauh ya. Nah kalau gue pakai yang S, itu aksesoris skillnya cuma sampai HB 5 tuh, cuma sampai HB 5. Di tulisannya nih, aktif recruitment SS Plus grade Hidden Weapon aksesori reach 5 star tuh aktif. Jadi kalian harus punya Hidden Weapon SS Plus yang udah bintang 5 untuk mengaktifkan 6 star effect. Jadi itu yang dinamakan HB6. Bukan HB sih. Kalau star effect 6 tuh bukan HB namanya. Kalau 6 itu slot 6 ya, namanya slot 6. Kalau kalian udah masukin Hidden Weapon SS Plus bintang 5, jadi namanya slot 6. Itu buat ngebuka tadi ya yang efek slot 6 itu. Efek 6 star efek tuh baru aktif kalau kalian punya Hidden Weapon SS Plus bintang 5. Terus lebih bagus tadi, balik lagi kalian harus pakai yang sesama role-nya. Itu lebih worth it lah. Misal kalian salah pakai Hidden Weapon, ini harusnya bukan Hidden Weapon buat Yelling Link misal. Itu kalian bakal nyala cuman nggak dalam efeknya gitu. Contoh misalnya di sini Sakshobai, gue pakai Hidden Weapon yang buat single target. Efeknya aktif, cuman dia kurang efektif kayak gitu ya. Harusnya pakai yang AOE. Kalian kalau belum ada Hidden Weapon ya, misalnya nih hero AOE, kalian jangan pasangin yang single target. Kalian pasangin Hidden Weapon yang AOE juga. Contoh misalnya gue Sakshobai nih, gue nggak ada Eye of Terror, nggak ada Tai'ah, ya kalian bisa pakai yang Benex Wing Sword misal. Itu AOE juga, walaupun dia buat physical attack. Itu nggak apa-apa, sementara aja cuy. Nih AOE, tapi sementara doang, buat nambahin damage kalian. Kayak gitu. Ntar kalau udah dapet Tai'ah, baru kalian pasangin Tai'ahnya. Kurang lebih kayak gitu sih kalau buat Hidden Weapon. Terus tadi Vitetan ya, lanjut. Kalau buat Vitetan S gimana bang? Vitetan S ya. Vitetan S itu kan misalnya kalian awal-awal nih. Awal-awal kalian usahain Vitetan S itu kalian wajib punya, ini buat pemula ya. Kalian wajib punya Evil Dual Cyclus
Buddha Furitang Lotus. Buddha Furitang Lotus sama kalian wajib punya nih 1001 Knights ini sementara buat dipakai di tank. Satu lagi tuh kalian bisa pakai Pitch Umbrella atau Body Blood. Ini buat healer. Ya tuh, healing increase speed. Ini healing terus bisa ningkatin speed kalian. Jadi 4 hidden weapon itu kalian wajib punya buat pemula ya. Tadi yang gue sebutin ya. Evil 2 Cyclus, Umbrella, Buddha Furitang Lotus sama 1001 Knights. Pokoknya itu wajib punya. Terus kalau buat pemula kalian udah dapat hidden weapon S nih. Jadi kalian upgrade dulu tuh 4 hidden weapon utama kalian. Karena kalian cuma butuh di line pertama dulu. Udah di upgrade sampai bintang 5, udah max semua nih, baru kalian buka handbook nih, ensiklopedia baru kalian buka. Kalau udah bintang 5 semua, yang tadi 4 tadi gua sebutin ya. Pokoknya kalian bintang 5-in dulu kalau kalian misalnya baru buat main nih. Jadi jangan buka semua gitu, jangan buka semua nih beda-beda upgrade-annya, jangan ya. Lebih bagus sih upgrade-nya ya fokusin di 4 line pertama dulu. Nanti kalau udah yang S udah bintang 5, kalian kan dapat yang SS. Itu gampang banget cuy. Nah, yang di SS, misalnya kalian dapat White Tiger Dagger nih. Ya udah kalian pasanginnya sesuai sama rollnya gitu. Misalnya White Tiger Dagger ini bagusnya pakai apa nih rollnya ya, itu kan DPS, berarti kalian ambilnya Buddha Furitang Lotus atau Evil Dual Cyclus ya. Jadi kurang lebih kayak gitu ya. Pokoknya efek fittingan itu tergantung sama ya yang kalian fitted gitu. Gua bilang sekarang ya harus sesuai roll aja lah, sesuai roll. Kalian bisa samain nih hidden weaponnya yang gue pakai. Siapa tahu ada gambaran gitu kan, kenapa gue pakai ini gitu. Nah, ini gue pakai yang Sword of Judgment. Harusnya gue pakai yang Phoenix Wing Sword. Nah ini ya, kenapa gue pakai itu? Karena ini masih bintang 4. Nah sedangkan Sword of Judgment udah bintang 5. Jadi gue ngincer dari atributnya, sama dari efeknya juga nyala kan. Efek, yang penting efek fittednya nyala. Nih, efek fittednya nyala tuh, ya kan. Gue ngincer di situnya. Kalau gue udah bintang 5 Phoenix Wing Sword ya baru gue ganti. Ini buat sementara aja sih. Yang penting efek fittednya aktif gitu. Jadi sebenarnya gak masalah mau kalian beda-beda, cuman lebih bagus pakai yang sesama rollnya. Itu saran dari gua sih. Nah ini gua upgrade dulu. Nah ini kan Absolute Defense, ini buat tank ya kan. Jadi gua pakainya ya ini Crimson Sky Luo. Jadi kan sama-sama tank tuh, jadi aktif. Ini ada gambaran lah ya buat kalian tuh yang mau pasang hidden weapon, yang masih bingung gitu kan. Ini gue pakai Crimson Cut, terus fittetannya pakai ini perfect fitting ya. Terus lanjut di sini gue pakai Fairy Sky Luo. Harusnya kan si Boss IC itu pakainya Eye of Terror, tapi Eye of Terrornya gue pakai di Tai A. Jadi gue pakainya Fairy Sky Luo. Kalian jadi bisa pakai yang sesuai, bisa enggak juga gitu kalau buat di support ya. Yang penting sama roll aja sih. Tapi kalau misalnya AOE sama single targetnya nggak masalah gitu. Soalnya kalau di support itu sebenarnya lebih banyak dia nambahin atribut doang ya, atribut di support bonus. Bisa Let's Build Bed. Ini udah gue bener-benerin sih. White Tiger Dagger tuh, Eternal Realm, Summon Needle ini buat magic attack tuh. Sebenarnya ini buat magic attack. 4 Bridges Moonlight Net. Sebenarnya bagusan ini ya. Ntar gue tukar deh. Karena ini di support ya, udah nggak gue pakai bener-bener di line up gitu. Jadi ya nggak masalah buat nambahin support bonus. Nah ini ada support bonus. Nah support effect nih ada meningkatkan critical resist level dari Soul Master sebesar 723 poin. Nah ini namanya support bonus. Jadi yang di support itu bener-bener dia nambahin ke support bonus doang di atribut ya. Ini ya. Jadi kalau kalian main di support ya dia cuma nambahin di support bonus ini doang ya. Bener-bener buat di support bonus doang. Nah nanti gue bakal bahas tentang transform juga, cara transform yang bener gitu kan. Ntar gue bakal bahas inscript juga. Jadi sekarang gue bahas satu-satu. Ini mulai dari fittetan. Nih kalian yang mau lihat silakan aja. Tuh ya. Fittetan ya. Banyak yang gak kepake sih. Kita battle dulu. Wow. Dapat reward. Mirror Abyss Evolution. Nice. Buat damage Zuking nggak ada lawan. Oke, nice. Oke deh, mungkin cukup sekian kali ya videonya karena udah kepanjangan juga. Semoga video ini bisa membantu buat kalian yang masih bingung tentang fittetan hidden weapon.
apalagi buat pemula yang baru banget main gitu kan. Jadi makasih banget yang udah nonton sampai akhir. Untuk kalian jangan lupa untuk di like, share, komen, dan di subscribe ke channel ini, dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian dapat menerima updatean terbaru dari channel ini. Saya Raffi Rizali, pamit undur diri. Goodbye, salam gamers. Halo semuanya, buat kalian semua yang lagi nyari jasa top up Soul Land Reloaded termurah dengan rate 14.000, kalian bisa langsung aja chat WA yang ada di link deskripsi ya cuy. Terima kasih.